Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang, untuk lanjutan dari cerita tiga sekawan, Erwin, Tata, dan Rio, bisa nggak Kang diceritain buat teman-teman Balad Bakuan? Silahkan Kang. Oke, di cerita sebelumnya Erwin mengaduh-ngaduh kesakitan. Tiba-tiba perutnya terasa sakit yang teramat sangat, sampai Erwin menggelepar-gelepar. Tata dan Rio pun sewaktu melihat Erwin dalam kondisi yang seperti itu, otomatis mereka panik kan. Apalagi samar-samar Tata dan Rio mendengar suara pekikan-pekikan monyet sewaktu Erwin sedang merintih-rintih terkapar di lantai. Karena panik, mereka langsung menghubungi si Ustadz Jupri. Dan Ustadz Jupri pun akan langsung menjemput Erwin, Tata, dan Rio ke tempat kosan mereka. Dan sebelum Ustadz Jupri berangkat menjemput Erwin, Tata, dan Rio, Ustadz Jupri terlebih dahulu mengabari orang tua daripada Erwin untuk mengabarkan tentang kondisi anaknya. Dan menyarankan kepada orang tua Erwin, bapaknya Erwin, untuk sama-sama bersama orang tua Tata dan Rio datang ke pesantren. Karena kondisi anak-anak mereka benar-benar mengkhawatirkan. Setelah ada kesepakatan bahwa bapaknya Erwin akan langsung datang ke pesantren bersama dua orang sahabatnya yang merupakan orang tua dari tiga sekawan ini, Ustadz Jupri langsung berangkat menjemput Erwin, Tata, dan Rio. Nah, singkat cerita, sampailah di tempat kosannya si Erwin. Lilis pun lagi ada di sana, anaknya Tante Siti ini. Karena mendengar teriakannya Erwin yang sangat kencang, mengaduh-ngaduh kesakitan, Lilis pun datang langsung ke kamarnya Erwin. Ketika menyaksikan Erwin sedang menggelepar-gelepar mengaduh kesakitan, Lilis pun ikut khawatir. Saat ketiga orang ini sedang menyaksikan, berusaha semampu mereka untuk menenangkan Erwin, datanglah Ustadz Jupri. Tanpa banyak bicara, Ustadz Jupri langsung menyuruh Tata dan Rio menggotong Erwin masuk ke dalam mobil. Langsung dibawa ke pesantren Kiai Soleh. Lilis pun ikut karena khawatir juga dengan keadaan Erwin yang seperti itu. Akhirnya Lilis, Erwin, Tata, dan Rio ikut sama Ustadz Jupri langsung ke pesantrennya Kiai Soleh. Sampai di pesantren, kebetulan orang tua dari tiga sekawan ini udah ada di sana, nunggu kedatangan Ustadz Jupri dan ketiga anaknya. Begitu Tata dan Rio turun dari mobil sambil membopong Erwin, diikuti oleh Lilis, orang tua tiga sekawan ini langsung menemui ketiga anaknya. Apalagi bapaknya si Erwin ini paling khawatir melihat kondisi anaknya yang merintih-rintih kesakitan. Ustadz Jupri sekuat tenaga menenangkan ketiga orang tuanya, orang tua tiga sekawan ini, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan akhirnya Ustadz Jupri dibarengi orang tua tiga sekawan, diikuti juga oleh Lilis, langsung membawa Erwin, Tata, dan Rio menghadap ke tempat tinggalnya Pak Kiai. Kebetulan memang Pak Kiai ini jarang kemana-mana, tiap hari aktivitasnya di lingkungan pesantren. Begitu dari jauh melihat Jupri berjalan berombongan dengan tergesa-gesa, Kiai Soleh pun langsung bangkit dari duduknya dan menyambut kedatangan Jupri bersama rombongan. Seolah-olah Pak Kiai Soleh pun sudah tahu kondisi yang menimpa Erwin, Tata, dan Rio. Karena begitu sudah mendekat ke pagar rumahnya Pak Kiai Soleh langsung memanggil Ustadz Jupri dan rombongan untuk segera masuk ke dalam rumah. Setelah sampai di depan Kiai Soleh, Ustadz Jupri beruluk salam. Assalamualaikum Pak Kiai. Ada apa, Pri? Ini Pak Kiai, ada masalah. Sudah, bawa langsung masuk ke dalam, kata Pak Kiai Soleh ini. Langsung dibawa masuklah ke dalam tuh si Erwin ini. Setelah sampai di dalam rumah, Erwin langsung dibawa sama Ustadz Jupri dibarengi Kiai Soleh ke dalam kamar dengan maksud untuk diobati. Entah apa yang terjadi di dalam kamar, karena Tata dan Rio berserta Lilis dan tiga orang tua mereka itu semua tidak diperbolehkan ikut masuk ke dalam kamar. Mereka semua menunggu di ruang tamu. Cuman samar-samar terdengar suara rintihannya Erwin dan suara dari Pak Kiai Soleh membacakan ayat-ayat suci Al-Quran bersama Ustadz Jupri. Selang setengah jam, Erwin diobati oleh Pak Kiai Soleh dan Ustadz Jupri. Rintihan-rintihan Erwin, teriakan-teriakan kesakitan Erwin mereda. Dan setelah itu, Pak Kiai Soleh dan Ustadz Jupri keluar
ada di dalam kamar. Langsung nyamperin ke 3 orang tua 3 sekawan ini. Gimana Pak Kiai anak saya? Kata bapaknya si Erwin kan. Alhamdulillah anak bapak sudah tenang. Sekarang udah tidur. Udah jangan diganggu. Suruh dia istirahat, kasihan. Soalnya dari tadi teriak-teriak terus kesakitan. Nah terus nasib kami gimana Pak Kiai? Kata si Tata sama Rio kan. Nasib kami gimana Pak Kiai? Nah ini saya perlu berbicara dulu dengan orang tua kalian. Bagaimana Pak Kiai? Kata bapaknya Erwin kan. Jadi gini, anak bapak-bapak ini yang bertiga ini, siapa namanya? Erwin Pak Kiai yang di dalam, saya Tata, ini Rio gitu kan. Kata si Tata ini. Nah, anak-anak bapak ini yang 3 orang ini, mereka sudah dijadikan calon tumbal. Dijadikan calon tumbal Pak Kiai? Iya. Coba aja kamu ceritain deh masalahnya tadinya awalnya seperti apa. Sampai-sampai kalian bertiga ini bisa dijadikan tumbal. Kasih tahu orang tua kalian. Akhirnya si Tata cerita tuh pengalaman mereka. Sampai mereka dijadikan tumbal pesugihan. Tidak lain adalah oleh Haji Dadang yang sudah menumbalkan Tante Siti. Ketiga orang tua ini, bapaknya Erwin, Tata, dan Rio, cuman bisa mengusap dada sedih mendengar cerita ketiga anaknya itu. Mendengar pengalaman anak-anaknya. Dan akhirnya bapaknya si Erwin mewakili 2 temannya menyerahkan semuanya kepada Pak Kiai Soleh. Bagaimana baiknya aja Pak Kiai, yang penting 3 anak kami ini bisa lepas dari tumbal. Dan saya mohon juga kepada Pak Kiai, sekalian saya menitipkan anak-anak kami ini untuk dididik agamanya di sini. Karena terus terang, kami selaku orang tua tidak terlalu mementingkan didikan agama buat mereka. Pak Kiai Soleh cuma manggut-manggut. Ya sudah, kalau kalian sudah rela, ikhlas, ketiga anak kalian ini akan saya didik di sini. Sambil juga saya berusaha menyembuhkan, menghilangkan, dan memutuskan rantai tumbal yang sudah mengikat anak kalian bertiga. Kata Pak Kiai Soleh ini. Dan Jupri, kamu temanin Pak Kiai di sini. Malam ini juga kita selesaikan masalah ini. Jangan sampai berlarut-larut. Kasihan, soalnya ini urusannya nyawa, bukan masalah sembarangan. Nah terus Pak Kiai, kalau saya gimana? Kata si Lilis kan. Memangnya adek ini kenapa? Enggak Pak Kiai, kan yang jadi tumbal pertama itu mama saya. Dan semua kejadian itu ada di rumah saya. Apakah nanti saya tidak akan terlibat dengan hal seperti itu? Apakah nanti saya bakal jadi calon tumbal juga? Pak Kiai Soleh termenung diam, sambil mungkin menerawang atau melihat sesuatu gitu kan. Apakah Lilis ini akan jadi calon tumbal atau enggak? Setelah beberapa menit Pak Kiai Soleh duduk terdiam, merenung. Dia berbicara. Sewaktu si Haji Dadang memberikan ayam goreng kepada ibu kamu, apakah kamu ikut memakan? Tidak Pak Kiai. Alhamdulillah. Ya sudah, kalau gitu insya Allah kamu tidak akan terlibat. Kamu tenang saja. Tapi sebelum nanti kamu pulang, Bapak bekali kamu sesuatu. Dan nantinya tolong kamu amalkan tiap malam, agar kamu terhindar dari hal-hal seperti itu. Terima kasih Pak Kiai, apapun akan saya laksanakan, asal saya bisa terhindar dari gangguan-gangguan seperti itu. Kata si Lilis. Akhirnya setelah si 3 orang tua 3 sekawan ini menyerahkan ketiga anak mereka, mereka pun berpamitan untuk pulang. Dan Lilis setelah dikasih amalan oleh Pak Kiai Soleh, diantarkan oleh Ustadz Jupri untuk pulang ke rumah. Lilis pun pamitan ke si Rio dan si Tata. Yo, Tak, Lilis pulang aja dulu. Soalnya besok kan Lilis mau berangkat lagi. Lilis mau lanjutin kuliah. Soalnya udah masuk kuliah lagi. Ya udah Lilis, kamu hati-hati. Terus masalah rumah sama kosan gimana? Nantilah Lilis minta tolong bapak kamu aja yuk, suruh ngurus siapakah nanti yang ditempatin di sana buat ngurus kosan sama rumah. Ya udah kalau gitu, kamu belajar baik-baik aja lah di sana. Ya yuk, pamitan ya yuk. Mudah-mudahan Erwin cepat sembuh, kalian juga gitu. Kasih Lilis. Akhirnya setelah berpamitan, Lilis diantar pulang sama Ustadz Jupri. Nah, Pak Kiai Soleh bilang ke Rio dan Tata, nah buat kalian berdua sama si Erwin juga, Erwin sekarang lagi tidur. Untuk sementara kalian tinggal dulu di rumah Pak Kiai.
Karena kalian tadi kan dengar sendiri, orang tua kalian sudah menyerahkan kalian kepada Pak Kiai. Kalian diam di sini, belajar di sini, sampai Pak Kiai anggap cukup, baru kalian boleh pulang dari pesantren ini, kata Pak Kiai Soleh. Ya Tata dan Ria cuma menyetujui gitu aja apa yang diucapkan oleh Pak Kiai Soleh. Karena mereka pun merasakan, sadar bahwa selama ini mereka jauh dari didikan agama. Ditambah lagi mereka sedang terlibat dengan urusan tumbal pesugihan. Mereka pun menuruti apa yang diucapkan oleh Pak Kiai Soleh. Nah, sebagai informasi, pesantrennya Pak Kiai Soleh ini bukan pesantren besar, pesantren kecil. Dan pesantren Pak Kiai Soleh ini itu terletak di pekampungan, di bawah kaki gunung. Dan pesantrennya ini pesantren terbuka. Jadi maksudnya bukan pesantren tertutup pada umumnya yang cuma diperbolehkan santri doang yang masuk, tapi masyarakat sekitar pun itu berbaur dengan orang-orang pesantren. Masjid yang ada di pesantren itu dijadikan masjid jami yang biasa setiap hari digunakan oleh masyarakat sekitar. Makanya interaksi antara santri dan masyarakat itu udah biasa. Tidak seperti pada pesantren-pesantren umumnya yang benar-benar tertutup hanya untuk santri dan orang-orang yang berkepentingan. Pesantrennya Pak Kiai Soleh itu terbuka. Siapa aja dipersilahkan untuk datang berkunjung ke pesantren itu karena bersifat umum. Lokasi yang dijadikan pesantren Pak Kiai Soleh ini itu dulunya merupakan hutan belantara dan belum ada rumah penduduk di daerah situ. Masih sangat jarang sekali. Dari satu rumah ke rumah lain jaraknya jauh. Karena memang perlu keberanian khusus lah untuk tinggal di daerah itu. Selain hutan belantara, daerah itu pun terkenal dengan kewingitannya, keangkerannya. Dan yang pertama kali membuka daerah itu dijadikan pemukiman adalah orang tua dari Pak Kiai Soleh sendiri. Dan Pak Kiai Soleh inilah yang pertama kali mendirikan pondok pesantren di situ. Santrinya lumayan, tapi kebanyakan orang-orang pribumi. Nah, setelah mendapat instruksi dari Pak Kiai Soleh, Tata dan Rio pun masuk ke dalam kamar yang memang disediakan buat mereka bertiga. Di dalam kamar, Tata dan Rio berdiskusi tentang apa yang akan mereka jalani ke depannya. Gimana nih, Yo? Kata Pak Kiai Soleh, kan kita berdua, bertiga sama si Erwin nih mesti terus-terusan mesantren di sini. Ya bagus kan, Tak? Sekalian kan kita belajar ilmu agama juga. Daripada kita keliaran lagi, keluar lagi, dapat lagi teror-teror kayak kemarin-kemarin. Ini paling ekstrim sekarang kan. Urusannya sama nyawa kita bertiga. Lo lihat tuh si Erwin sampai pingsan kayak gitu. Tapi dilihat-lihat si Erwin bukan kayak orang pingsan ya. Lah kenapa? Kayak lo lihat aja tuh tidur ngorok amat kayak gitu. Ya mungkin capek kan. Dari pagi tadi kan dia teriak-teriak mulu. Ya juga sih, Yo. Ya, gua mah ngikut aja dah gimana baiknya. Gua juga takut kalau kejadian kayak si Erwin, si Tata ini. Nah, singkat cerita mereka pun beristirahat. Bangun waktu jam sholat. Nah, waktu malam hari, tepat jam 9 malam, Erwin waktu asar dia sudah terbangun, tersadar dari kondisi pingsannya. Sekitar jam 9 malam. Di dalam rumah waktu itu cuma ada Pak Kiai Soleh, istrinya, dan beberapa anaknya. Ada juga si Rio, Tata Erwin, sama si Ustadz Jupri. Sedang berdiskusi, membahas segala kejadian yang ada di pesantren dan kejadian-kejadian yang menimpa Erwin, Tata, dan Rio. Karena sudah terlalu larut malam, istrinya Pak Kiai Soleh dan anak-anaknya pamitan undur diri, istirahat. Yang tersisa cuma tinggal 5 orang, Pak Kiai Soleh, Ustadz Jupri, dan 3 sekawan ini. 3 sekawan ini ditanyai sama Pak Kiai tentang semua pengalaman mereka. Dari awal sampai kejadian yang baru-baru mereka alami. Lagi asik berdiskusi, berbincang-bincang. Tiba-tiba Pak Kiai Soleh langsung berdiri dari duduknya. Dengan raut muka seperti orang yang kaget. Pak Kiai Soleh ini. Erwin, Tata, Rio, dan si Ustadz Jupri itu pun kebingungan melihat Pak Kiai Soleh langsung berdiri dari duduknya dengan wajah yang teramat kaget. Ada apa Pak Kiai? Waduh, Pri, bangun kamu Pri, cek keluar dah.
Ada apa Pak Kiai? Keluar pokoknya kamu lihat aja. Si Jupri langsung keluar. Pak Kiai Soleh tetap berdiri di dalam rumah. Sambil bibirnya terus-terusan bergerak. Seperti mengucapkan sesuatu. Erwin, Tata, dan Rio udah punya firasat. Ini ada yang gak beres nih. Pasti urusannya sama jin-jin pesugihannya si Haji Dadang. Begitu Jupri keluar, tidak lama langsung dia masuk lagi ke dalam. Gawat Pak Kiai. Saya lihat banyak jin. Bentuknya kayak monyet Pak Kiai. Gak salah lagi. Ini pasti jin-jin pesugihannya si Haji Dadang itu yang mau mengambil 3 orang ini. Aduh Pak Kiai, gimana dong kita? Gitu. Kata si Erwin, Tata, dan Rio ini. Mereka menggigil ketakutan. Begitu Pak Kiai Soleh mengatakan bahwa datang pasukan bangsa jin dari pesugihannya si Haji Dadang. Siluman-siluman kera. Kalian tenang saja. Jupri, kamu temanin mereka bertiga dalam kamar. Lindungi mereka. Bapak mau keluar dulu, kata Pak Kiai. Hanya Pak Kiai Soleh keluar rumah. Jupri sama 3 sekawan belum masuk ke kamar. Mereka masih berdiri di ruang tamu. Pak Kiai Soleh keluar rumah. Dan mereka bertiga di dalam rumah sama si Ustadz Jupri mendengar dengan jelas Pak Kiai Soleh ini manggil-manggil seseorang. Sueb gitu kan. Kata Pak Kiai Soleh. Sueb! Sampai 3 kali Pak Kiai Soleh manggil-manggil orang yang bernama Sueb. Nah, setelah Pak Kiai mengucapkan nama si Sueb 3 kali, Pak Kiai Soleh langsung masuk ke dalam rumah. Itu masuk ke dalam rumah, Pri, kamu bawa mereka bertiga ke kamar. Bapak mau ngurus di kamar. Nah terus di luar gimana Pak Kiai? Ada si Sueb. Oh ya udah tuh Pak Kiai, kalau gitu mah. Langsung deh si Jupri ngajak 3 sekawan ini langsung masuk dalam kamar. Dan Pak Kiai Soleh langsung masuk ke tempat khalwat di dalam rumah untuk mengatasi serangan dari jin-jin pesugihan siluman kera yang menjadi junjungannya si Haji Dadang. Di dalam kamar, Pak Kiai Soleh langsung sholat sunat 2 rakaat dan setelah itu langsung wiridan, berzikir untuk menangkis serangan jin-jin pesugihan. Erwin, Tata, dan Rio di dalam kamar ditemani oleh Ustadz Jupri mendengar dengan jelas suara-suara letusan, suara-suara benturan di luar rumah, seperti terjadi pertarungan. Itu terdengar jelas sama mereka bertiga dan Ustadz Jupri. Pak Ustadz, itu apaan? Nah itu kayak suara pertempuran. Itu si Sueb yang tadi terpanggil Pak Kiai sedang menghalau jin-jin pesugihan itu. Oh gitu Pak Ustadz, mudah-mudahan kita selamat nih Pak Ustadz. Kalian tenang aja, kalian berlindung sama Allah. Bapak pun pasti ikut menjaga kalian, kata si Ustadz Jupri ini. Sambil dia terus fokus mengantisipasi takut ada serangan masuk ke dalam rumah. Suara benturan-benturan, suara letusan, benda jatuh dan sebagainya itu terdengar hampir 1 jam. Dan setelah 1 jam lebih, Pak Kiai Soleh langsung mengetuk pintu kamar Erwin, Tata, dan Rio. Pri, buka Pri. Karena pintu kan ditutup, dikunci. Wah Pak Kiai itu, kata si Erwin. Ya udah kalian diam aja, saya yang bukain pintu, kata si Ustadz Jupri. Ustadz Jupri langsung buka pintu. Gimana Pak Kiai? Alhamdulillah Pri, beres. Ayo kita di ruang tamu aja ngobrolnya, kata Pak Kiai Soleh. Langsung dah tuh Erwin, Tata, dan Rio ngikutin Pak Kiai Soleh ke ruang tamu. Di ruang tamu, Pak Kiai Soleh menjelaskan kepada 3 sekawan ini bahwa memang yang tadi menyerang itu adalah jin-jin pesugihan yang menjadi junjungannya si Haji Dadang. Bangsa jin yang menyerupai kera. Nah terus gimana Pak Kiai? Nasib kita? Kata Erwin, Tata, dan Rio. Kalian tenang saja. Untuk masalah tumbal pesugihan, insya Allah kalian sudah lepas. Tinggal menghilangkan ciri tumbal yang ada pada diri kalian. Dan untuk menghilangkan ciri tumbal itu, ada sesuatu yang mesti kalian bertiga laksanakan. Apa Pak Kiai yang mesti kita laksanakan? Selain kalian melaksanakan sholat 5 waktu, kalian pun harus melaksanakan mandi taubat selama 40 malam, kata Pak Kiai Soleh. Jam berapa Pak Kiai? Dimulai jam 2 malam. Antara jam 2 malam sampai jam 3. Minimal sebelum adzan subuh, kalian bertiga mesti sudah mandi. Itu untuk menghilangkan ciri tumbal yang ada di dalam tubuh kalian. Setelah Pak Kiai nanti meruqyah kalian.
Jadi mandi taubat ini yang selama 40 hari itu dilaksanakan sama 3 sekawan setelah mereka diruqyah oleh Pak Kiai Soleh. Dan malam itu juga Pak Kiai Soleh langsung meruqyah Erwin, Tata, dan Rio. Tidak ada terjadi hal-hal yang ekstrim sewaktu Pak Kiai Soleh meruqyah Erwin, Tata, dan Rio. Yang dirasakan Erwin, Tata, dan Rio cuma mual sampai muntah doang. Tidak ada kejadian aneh lagi pasca mereka diruqyah oleh Pak Kiai Soleh. Dan malam itu juga dimulailah mandi tobat yang dimaksudkan untuk menghapus dan menghilangkan jiri tumbal yang ada di dalam tubuh Erwin, Tata, dan Rio. Nah, besok paginya Erwin, Tata, dan Rio beristirahat di depan rumahnya Pak Kiai Soleh. Kebetulan di depan rumahnya Pak Kiai Soleh ini ada seperti gazebo yang memang biasa digunakan tempat nongkrong, tempat istirahat keluarganya Pak Kiai Soleh. Melepas lelah dari kesibukan mengajar di pondok pesantren itu. Erwin, Tata, dan Rio karena belum mendapatkan instruksi lain selain mandi taubat, mereka nggak ada kerjaan. Mereka cuma nyantai, beristirahat, kadang bantu-bantu di rumahnya Pak Kiai Soleh. Nah, waktu itu pagi-pagi setelah selesai nyapu dan sebagainya, Erwin, Tata, dan Rio asik bercengkrama di gazebo depan rumahnya Pak Kiai Soleh. Nah, lagi asik-asiknya ngobrol, ada datang nih sosok laki-laki setengah baya, paruh baya, nyamperin ketiga sekawan ini. Assalamualaikum, Jang. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya mah Ucup. Saya di sini kerja sama Pak Kiai. Oh, kerja di sini. Emang kerja apaan, Mang? Kata si Tata ini. Mamang mah di sini ya segala diurus, Jang. Dari mulai kebon, nyapu, ngecat, benerin pintu, benerin genteng, pokoknya semuanya Mamang urus. Oh, hebat amat sih Mamang ini, multi talent ya, Mang. Ya gimana lagi lah, orang Mamang mah bisanya cuma itu doang. Oh gitu, Mang. Ngomong-ngomong, Ujang-Ujang ini santri baru ya di sini? Ya calon sih, Mang, calon santri kita di sini. Baru juga kemarin kita datang ke sini. Oh gitu. Oh, yang kemarin sama Ustadz Jupri ya? Iya, saya kemarin sama Ustadz Jupri kesininya. Oh, syukurlah, syukur. Enaklah di sini mah, banyak teman. Santriwati. Oh, bagus-bagus ini mah, cantik-cantik, soleh-soleh. Oh, mudah-mudahan aja ketemu jodoh di sini, kata si Ucup ini kan. Ah, si Mang mah bisa aja. Gak tahu nih, Mang, kita juga gak tahu mau gimana nih ke depannya. Soalnya belum dikasih instruksi apa-apa sama Pak Kiai. Ya sudah, ikuti aja apa kata Pak Kiai. Ya juga sih, Mang. Ya udah tuh, Mang Ucup pamitan dulu ya. Mau beres-beres ke dapur. Ya udah tuh, Mang, mangga gitu kan. Kata mereka bertiga ini. Akhirnya si Mang Ucup tuh ke dapur lah, ke belakang gitu kan. Mungkin mau cuci piring atau apa gitu kan, beres-beres di dapur gitu. Karena memang si Mang Ucup ini salah satu pekerja di pesantrennya Kiai Soleh. Dia mulai ikut Pak Kiai Soleh dari mulai awal Pak Kiai Soleh membangun pesantren itu. Jadi sudah dekat, benar-benar dekat dengan Pak Kiai Soleh, si Mang Ucup ini. Menjelang azan zuhur, Erwin, Tata, dan Rio langsung berangkat ke masjid. Dibarengi juga sama Pak Kiai Soleh. Nah, setelah itu mereka langsung ke tempat wudu dan masuk ke masjid. Setelah selesai menunaikan sholat zuhur, Pak Kiai Soleh berpesan kepada Erwin, Tata, dan Rio supaya setiap sore sebelum maghrib, tepatnya setelah sholat asar, mereka bertiga ini dikasih tugas oleh Pak Kiai Soleh untuk membersihkan masjid. Nyapu, ngepel, segala macam. Erwin, Tata, dan Rio awalnya pun agak enggan. Kita ini kan kuliah S1, masa suruh bersih-bersih masjid sih gitu kan. Tapi si Rio yang merupakan orang yang paling bijaksana dari antara mereka bertiga, lo jangan ngomong kayak gitu dong, Tak. Walaupun kita ini S1, di mata Allah semuanya sama. Kita ikuti aja apa yang disuruh sama Pak Kiai. Toh kita pun kan gak ada kerjaan lain di sini. Malulah di sini kita numpang makan, numpang minum. Diobatin juga sama Pak Kiai, bayar kagak. Masa sih kita sampai nolak karena cuma disuruh bersih-bersih masjid doang? Ya udahlah, yuk bagi-bagi tugas aja dah. Ya udah gini aja. Lo bagian ngambil air, Win, lo yang ngepel, gua yang nyapu. Biar ini kerjaan bisa cepat kelar. Emang mau sekarang? Ya nanti aja dah habis asar. Tadi kan kata Pak Kiai juga habis asar. Ya udah deh, kita tiduran aja lah dulu di sini, kata si Erwin gitu kan.
Akhirnya mereka tertidur dan bangun pas mendengar suara adzan asar. Setelah selesai melaksanakan sholat asar, Erwin, Tata, dan Rio langsung melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pak Kiai Soleh. Sarjana S1 bersih-bersih masjid gitu kan. Tapi ya karena disuruh sama Pak Kiai, mereka mau aja. Karena menganggap bahwa yang namanya perintah dari Kiai itu pasti ada tujuan tertentu. Itulah yang ada di pikirannya Rio. Makanya Rio menasehati Tata dan Erwin supaya jangan melawan apa yang sudah dititahkan oleh Pak Kiai. Ketika mereka sedang asik membersihkan masjid, si Erwin lagi ngepel, si Tata lagi nyapu juga. Datanglah tuh si Mang Ucup. Udah keduluan, Alhamdulillah tuh kalau anak-anak muda mau mah bersihin masjid gitu kan. Kata si Mang Ucup teh. Ya nih Mang, biar cepat bersih lah. Biar nanti pas waktu mau sholat maghrib udah pada bersih, pada rapi. Ya iya sok atuh, Mamang pamit dulu ya gitu kan. Kata si Mang Ucup ini. Dan itu kejadian berturut-turut. Si Mang Ucup tiap datang ke masjid waktu asar, itu selalu melihat Erwin, Tata, dan Rio sedang membersihkan masjid. Dan selalu mengatakan hal yang sama, memuji kepada 3 sekawan ini. Anak muda mau bersih-bersih di masjid. Sampai 4 kali Mang Ucup mengatakan hal yang sama. Hari keempat, seperti biasa, si Mang Ucup ini habis asar datang ke masjid dan melihat Erwin, Tata, dan Rio sedang asik membersihkan masjid. Oh syukur deh, kau udah bersihin lagi, kata si Mang Ucup ini. Ya Mang, biar cepet aja gitu kan, kata si Erwin ini. Akhirnya si Mang Ucup langsung duduk dah tuh di emper masjid. Nah, Erwin sama si Rio itu lagi di dalam masjid, si Tata di luar habis ngambil air buat ngepelnya si Erwin. Si Tata bingung melihat si Mang Ucup sedang duduk kayak gini dia tuh di emper masjid sambil menangis. Si Mang Ucup ini orang tua, udah ubanan, duduk sambil gini menangis. Tata bingung melihat kondisi si Mang Ucup seperti itu. Lah itu si Mang Ucup kenapa malah nangis di emper masjid? Apalagi ada masalah kali di rumah ya. Kasihan amat sih. Akhirnya si Tata nyamperin kan. Mang Ucup kenapa? Gak kenapa-kenapa kok Jang. Dia ngomong gitu sambil terseduh-seduh, menahan tangis. Dan air mata jelas mengalir dari matanya si Mang Ucup. Gak kenapa-kenapa kok nangis Mang, kalau ada masalah cerita aja, kata si Tata ini. Gini, sebenarnya bukan masalah sih. Cuman Mang Ucup ini ngerasa kecewa aja sama Mang Ucup sendiri. Loh, kok bisa kecewa sama Mang Ucup sendiri? Emang ada masalah apa sih Mang? Cerita dong. Siapa tahu aja saya bisa bantu gitu, kata si Tata ini. Ya gini, Mamang kan orang bodoh. Mamang tuh orang bodoh. Mamang mah gak sekolah, gak ngaji, buta huruf, gak bisa ngitung, gak bisa baca Quran. Lah terus yang jadi masalah apa Mang Ucup? Mamang tuh cuman taunya bahwa yang namanya bersih-bersih di masjid, nyapuin masjid, ngepel masjid, itu pahalanya gede. Dan sekarang Mamang udah gak bisa lagi bersih-bersih di masjid karena semuanya sudah kalian laksanakan. Lalu Mamang ini bagian apa? Ibadah yang lain Mamang gak bisa. Mamang cuma taunya itu. Baca Quran Mamang gak bisa. Jeder dah tuh. Si Tata benar-benar kaget mendengar ucapan si Mang Ucup seperti itu. Kok ada sih orang yang nangis menyesali dirinya sendiri karena cuman dia gak bisa bersih-bersih di masjid. Sontak si Tata langsung manggil si Erwin dan si Rio dari dalam masjid. Win, yuk sini lo, kata si Tata ini. Si Mang Ucup duduk aja terus sambil nangis sesenggukan. Akhirnya si Erwin sama si Rio keluar dari masjid kan. Ada apaan sih Ta? Kita belum kelar nih kerjaan. Udah berhenti aja dah. Duduk aja sini. Duduklah tuh si Erwin sama si Rio. Ada apa sih? Kok ini Mang Ucup juga malah nangis? Mulai sekarang, walaupun itu perintah Pak Kiai, gua udah gak mau lagi bersihin di masjid.
Loh, kenapa tak? Kenapa nggak mau bersihin masjid? Kan nggak ada salahnya kita bersihin masjid. Bukan gitu. Ntar dah gua cerita di kamar dah. Pokoknya sekarang lo beresin deh tuh kerjaan. Tapi mulai detik ini, besok kita udah nggak boleh lagi bersihin masjid. Itu tugasnya Mang Ucup, bagiannya Mang Ucup. Aneh lo mata. Terus tuh Mang Ucup nangis kenapa? Udah ntar gua cerita di kamar aja dah, kata si Tata ini. Akhirnya si Erwin sama si Rio langsung tuh nyelesain kerjaan. Dibawa semua peralatan, simpan di gudang. Langsung ngikutin si Tata pulang, masuk ke rumahnya Pak Kiai Soleh. Langsung masuk ke kamar yang disediakan oleh Pak Kiai Soleh. Di dalam kamar, si Tata cerita kenapa sampai si Mang Ucup itu nangis. Emang kenapa sih gua berdua sampai nggak boleh bersihin masjid lagi? Kata si Erwin ini. Bukannya gitu, Win. Kalau lo nggak tahu ceritanya, jangan dulu nyolot dah, gitu kata si Tata ini. Emang ceritanya gimana? Lo tadi kan lihat sendiri si Mang Ucup lagi nangis. Iya, gua lihat si Mang Ucup lagi nangis. Lo tahu nggak dia nangis kenapa? Kenapa emang? Katanya lo mau cerita. Nih gini nih, gua juga penasaran sampai gua kaget dengar ucapan si Mang Ucup. Dia bilang ke gua, dia nangis gara-gara dia nggak bisa lagi bersihin masjid. Karena dia itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa baca Quran, nggak bisa apa-apa. Sholat pun dia cuma ngikutin imam. Dan dia taunya yang namanya bersihin masjid itu pahalanya gede. Dan sekarang dia udah nggak bisa lagi bersihin masjid. Gara-gara kita bertiga bersihin masjid disuruh sama Pak Kiai. Nah, lagi asik mereka ngomong di dalam kamar. Pak Kiai Soleh tanpa mereka bertiga sadari itu menguping pembicaraan mereka bertiga. Pak Kiai Soleh langsung mengetuk pintu kamarnya Erwin, Tata, dan Rio. Assalamualaikum, kata Pak Kiai Soleh. Pak Kiai itu langsung udah keluar tuh Erwin, Tata, dan Rio. Iya Pak Kiai, gimana? Ke ruang tamu, Pak Kiai mau ngomong. Hanya Pak Kiai langsung tuh ke ruang tamu diikutin sama Erwin, Tata, dan Rio. Kalian udah dapat pelajaran apa yang Pak Kiai berikan kepada kalian? Nah, karena memang si Tata yang pertama kali sadar karena tangisannya si Mang Ucup, dia langsung berbicara. Iya Pak Kiai, kita udah sadar. Nah, makanya buat kalian bertiga mesti ingat, apapun status kita, setinggi apapun ilmu kita, itu tidak jadi perbedaan di mata Allah. Tapi yang dipandang oleh Allah itu adalah kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Kalian lihat si Ucup, dia buta huruf, gak bisa baca tulis, gak bisa baca Quran, tapi dia tetap istiqomah beribadah, walaupun cuman bersih-bersih di masjid. Nah kalian yang katanya sarjana S1, udah sampai mana ibadah kalian? Kalah jauh kalian dengan si Ucup. Lebih mulia si Ucup daripada kalian. Erwin, Tata, dan Rio cuman menunduk terdiam. Sadar mereka bahwa memang di hadapan Allah status sosial, status pendidikan itu tidak menjadi jaminan mendapat kasih sayang dan limpahan rahmatnya Allah. Nah, Pak Kiai Soleh cuma tersenyum melihat ketiga sekawan ini sudah tersadar dari rasa sombongnya mereka hanya karena gara-gara mereka lulusan S1. Nah, setelah itu Pak Kiai Soleh langsung menyuruh Erwin, Tata, dan Rio untuk balik lagi ke masjid melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Nah, malam harinya setelah selesai melaksanakan sholat, selesai kegiatan di pesantren, seperti biasa Erwin, Tata, dan Rio mereka berbincang-bincang di gazebo depan rumahnya Pak Kiai Soleh. Nah, lagi asik-asik ngomong, si Mang Ucup datang nyamperin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mang Ucup, sini Mang, ngopi Mang, gitu. Boleh, ada kopinya? Ada, gitu. Langsung dibikinin kopi tuh sama si Erwin. Nah, si Erwin langsung ngomong si Mang Ucup. Mang Ucup, maaf ya, kalau udah berapa hari ini kita ngambil alih tugasnya Mang Ucup. Gak apa-apa. Tapi Mang Ucup tenang aja nih, mulai besok kita gak bersih-bersih masjid lagi. Itu khusus tugasnya Mang Ucup. Kalau belum dapat perintah dari Mang Ucup, kita bertiga gak berani dah bersih-bersih di masjid, kata si Erwin ini. Si Mang Ucup senang tuh. Si Erwin bilang kayak gitu. Ya karena saya bilang juga tadi apa?
Mang Ucup itu cuman taunya bersih-bersih masjid itu pahalanya gede. Ibadah yang lain dia nggak mampu, nggak bisa. Cuman ngikutin doang. Senang banget dia. Lahan ibadahnya diberikan lagi ke Mang Ucup. Nah, lagi asik ngobrol, si Rio nanya ke si Mang Ucup. Mang, mau nanya nih Mang. Nanya apa? Gini Mang, waktu kita pertama kali datang ke pesantren, itu kita dengar-dengar yang namanya Sueb. Itu memang Sueb itu siapa? Shh, kata si Mang Ucup. Kalian tahu Sueb dari mana? Aduh, mesti cerita lagi dah dari awal gitu kan, kata si Erwin ini. Gini Mang, kita cerita aja dah, terus terang aja dah. Kenapa kita bisa sampai datang di pesantren? Dan cerita tuh si Erwin, bahwa mereka ini jadi calon tumbal. Dan sewaktu mereka pertama kali datang ke pesantren, waktu diobatin sama Pak Kiai Soleh, sewaktu ada serangan dari jin-jin pesugihannya Haji Dadang, mereka bertiga mendengar Pak Kiai manggil-manggil yang namanya Sueb. Disangka oleh mereka bertiga, Sueb itu manusia. Tapi si Mang Ucup, sewaktu Rio menanyakan siapa itu Sueb, agak gelisah juga si Mang Ucup. Shh, jangan keras-keras dengarnya, nanti kedengeran berabe. Lah, emang kenapa Mang? Mang Ucup kan pelengak-pelengok kan, tengok kanan, tengok kiri. Aduh, gimana ya ceritanya? Ya ceritain aja dah Mang, biar kita nggak penasaran gitu kan. Jadi gini, kalau masalah si Sueb, dulu kalian tahu kan tuh di belakang rumahnya Pak Kiai Soleh ada lapangan? Iya, itu lapangan tempat main bola ya. Iya, itu tempat main bola anak-anak santri. Dulu, setahu Mamang, kata si Mang Ucup ini, di pojokan lapangan itu ada pohon sawo gede banget. Dan setahu Mamang, sewaktu Mamang bantu Pak Kiai Soleh, waktu buka nih pesantren, pohon sawo itu udah ada di sana. Dan udah segede itu, pokoknya gede banget dah. Dan setiap malam, Mamang sama anak-anak santri di sini sering melihat penampakan sosok tinggi besar berdiri di samping pohon sawo itu. Dan itu bukan cuma sekali dua kali, hampir tiap malam. Mamang sama anak-anak santri lihat penampakan sosok hitam tinggi besar di samping pohon sawo itu. Nah terus Mang gimana? Nah karena udah beberapa kali Mamang lihat sendiri, Mamang laporan dah sama Pak Kiai. Dan kata Pak Kiai, pohon sawonya suruh ditebang. Ya Mamang mah disuruh Pak Kiai nurut aja. Akhirnya Mamang dibantu sama beberapa warga di sini nebang tuh pohon sawo. Nah di sini nih keanehannya, itu pohon udah selesai kita tebang, udah buntung tuh bawahnya. Tapi anehnya apa? Itu pohon sawo nggak mau tumbang. Pohonnya nggak mau tumbang. Loh, kok bisa sih Mang? Ya itulah. Gara-garanya kan itu pohon sawo ada penunggunya. Sosok yang biasa Mamang lihat sama anak-anak santri. Nah terus gimana tuh Mang ceritanya? Nah, habis itu kita kan otomatis pada takut tuh. Mamang langsung dah laporan sama Pak Kiai. Akhirnya Pak Kiai keluar rumah bawa air aqua. Dia siram tuh. Anehnya setelah disiram dengan air dari botol aqua itu, pohon sawo itu langsung tumbang. Dan begitu pohon sawo tumbang menyentuh tanah, itu bumi seperti bergetar. Kita seperti kena gempa loh. Dan bukan cuma itu, angin besar muter tepat di atas bekas pohon sawo itu berdiri. Dan angin itu berjalan ke arah barat. Kita semua benar-benar ketakutan. Cuman Pak Kiai Soleh aja yang kalem sambil senyum-senyum. Oh gitu Mang. Nah terus gimana lagi tuh Mang ceritanya? Nah begitu kita selesai nebang tuh pohon sawo, kita potong-potong, kita bersihin lagi tuh bekasnya. Malam harinya Mamang inget betul, karena dulu tuh Mamang tinggalnya di kamar yang sekarang kalian tempati, di rumahnya Pak Kiai Soleh. Nah waktu itu Mamang tuh kan habis beres-beres di dapur, tepat jam 11 malam. Pak Kiai sama keluarga udah pada tidur. Mamang baru beres-beres kerja, gadang lah Mamang gak bisa tidur. Nah lagi asik ngelamun Mamang sambil ngerokok, kata si Mang Ucup ini.
itu tiba-tiba Mamang dengar suara gaduh dari gudang. Suara gaduh, Mang. Iya, kayak ada orang yang lagi mukul-mukul apa tuh di gudang tuh. Nah, Mamang kira kan tikus. Mamang langsung keluar kamar dan ngecek ke gudang. Tapi di dalam gudang gak ada apa-apa. Gak ada tikus, gak ada apa-apa. Cuman ada bekas barang berantakan aja. Nah, Mamang kira mungkin karena Mamang nyimpennya gak benar, maka itu barang-barang sampai jatuh. Mamang beresin lagi dah. Balik lagi Mamang ke kamar. Baru aja Mamang mau buka pintu kamar, tiba-tiba terdengar suara gaduh di dalam gudang. Suara gaduh lagi tuh. Bluk, 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 bluk. Dan lebih parahnya, jebret katanya. Itu pintu gudang terbuka seperti dibuka paksa. Dan mesin jahit yang ada di dalam gudang, itu seperti ada orang yang nyeret sampai ke ruang tamu. Otomatis Mamang kaget lah. Itu mesin jahit ada yang narik dari dalam gudang ke ruang tamu. Mamang langsung lari ke kamarnya Pak Kiai. Langsung gedor-gedor tuh pintu kamarnya Pak Kiai. Pak Kiai keluar. Ada apa sih, Cuk? Malam-malam gedor-gedor pintu, ada apa? Itu Pak Kiai. Astagfirullahaladzim, Sueb katanya tuh. Kata Pak Kiai. Kontan langsung tuh Pak Kiai nyebutin si Sueb. Oh, terus si Sueb itu siapa? Ternyata si Sueb itu adalah jin yang Mamang ceritain. Sosok yang selalu Mamang lihat sama anak-anak santri yang suka berdiri di samping pohon sawo itu. Si Sueb itulah yang menjadi penunggu pohon sawo yang waktu itu Mamang tebang sama warga. Oh, jadi Sueb itu jin, Mang, bukan manusia. Iya, si Sueb itu jin. Dan si Sueb itu ditaklukkan sama Pak Kiai Soleh. Waktu malam itu dia marah karena tempat tinggalnya sudah ditebang oleh Pak Kiai Soleh. Makanya dia ganggu di rumahnya Pak Kiai Soleh. Pak Kiai Soleh sampai marah-marah. Dan kata Pak Kiai Soleh, si Sueb itu sudah takluk. Bahkan sampai sekarang si Sueb itu jadi hansip di pesantren ini. Hah? Jadi hansip, Mang? Iya. Karena dia itu juga sama santrinya Pak Kiai. Oh, baru ngeh saya. Ternyata si Sueb itu bukan manusia, kata si Tata ini. Iya, Jang, bukan manusia. Jadi dia juga santri sama kayak kita. Iya, sama. Santri kayak kalian juga. Dan dia itu salah satu santri senior di sini. Baru tahu saya, Mang. Nah, terus sampai sekarang si Sueb ada? Ada. Makanya nanti kalian kalau melihat sesuatu yang aneh atau ada yang ngucapin salam tanpa ada wujudnya, jangan takut, jangan kaget. Itu si Sueb. Oh iya, Mang, makasih, Mang, udah dikasih tahu nih. Aduh, saya kira si Sueb itu manusia. Bukan, jin si Sueb, Mang. Mang juga sering ketemu si Sueb. Oh iya, Mang, gak takut, Mang? Ya enggak lah. Karena kalau nunjukin diri ke santri-santri, ke penghuni di pesantren ini atau warga di sini, asalkan kita gak punya niat jelek, dia nunjukin wujudnya seperti manusia biasa. Cirinya, dia selalu memakai jubah putih dan kopiah warna putih. Oh iya, Mang, makasih, Mang, informasinya. Dan kata Pak Kiai, kalau santri ngaji kitab, ngaji apa aja, itu si Sueb pun ikut ngaji. Oh gitu. Yaudah, Bang, makasih nih. Ya sama-sama, Mamang juga mau pamit nih. Mamang masih banyak kerjaan di dapur. Yaudah, Mang, mangga. Akhirnya si Mang Ucup balik lagi ke dapur tuh. Bener-bener nih pesantren. Sampai-sampainya tuh Pak Kiai punya santri bangsa jin. Jangan-jangan bukan cuma si Sueb ya. Bisa jadi sih, kata si Rio sama Tata ini. Bisa jadi. Ya, tapi kan sesama santri gak mungkin ganggu kan. Ya pastilah gak mungkin satu guru, satu ilmu masa mau ganggu gitu kan, kata si Rio ini. Aduh, udah dah. Daripada kita bahas-bahas terus si Sueb, ntar datang repot kan. Ini kita istirahat aja dah. Akhirnya mereka bertiga istirahat. Nah, besok pagi Pak Kiai manggil si Ucup. Kebetulan si Erwin sama si Tata dan Rio ini lagi di dalam rumah kan. Nah, Ucup datang tuh. Datang nemuin Pak Kiai. Ada apa Pak Kiai manggil saya? Gini, Cup. Jumat depan kamu tolong pindahin makam yang ada di samping sungai itu. Sungai yang mana Pak Kiai? Itu yang dekat kolam. Oh iya. Memang makam siapa Pak Kiai yang mau dipindahin?
Itu loh makam almarhumnya si Ijah. Ijah yang deket samping sungai itu. Iya, itu yang kuburannya samping sungai. Lah memang kenapa Pak Kiai mau dipindahin? Kemarin kan habis hujan besar. Itu tanahnya longsor. Pak Kiai khawatir nanti jenazahnya si Ijah hanyut di bawah arus sungai. Oh iya tuh Pak Kiai, sekarang aja apa nanti aja? Nanti aja hari Jumat. Habis Jumatan, kamu langsung pindahin tuh makamnya almarhum si Ijah ke tempat yang lebih aman. Jangan lagi dikuburkan di samping sungai. Takutnya nanti longsor lagi, berabe kan. Ya Pak Kiai, kalau gitu bereslah. Jumat nanti habis Jumatan saya langsung pindahin makamnya si Ijah gitu kan. Kata si Ucup ini. Nah si Erwin, Tata dan Rio kan sambil bisik-bisik, wih serem amat tuh Mang Ucup ya, disuruh pindahin makam. Iya ya, gua juga pengen tahu tuh gimana caranya pindahin makam ya. Ya mana gua tahu ya, kayaknya digali lah semua. Mungkin juga sih gitu kan. Kata si Tata ini bisik-bisik. Nah setelah itu Pak Kiai keluar rumah. Erwin, Tata dan Rio langsung nemuin Mang Ucup di luar. Mang, dengar-dengar Mamang mau disuruh bongkar makam ya, pindahin makam. Ya, Mamang tuh mau disuruh pindahin makam. Gimana? Mau pada bantu nggak? Ih, Mang, amit-amit dah kita bantuin yang kayak gituan. Serem amat Mang pindahin makam. Padahal seru loh pindahin makam tuh. Seru apanya Mang? Horor mah iya gitu kan. Kata si Erwin, Tata dan Rio ini. Ya udah tuh, nanti Mamang cari orang lain aja, mudah-mudahan ada yang mau bantu gitu kan. Kata si Mang Ucup ini. Nah, setelah beberapa hari, waktu itu hari Kamis, 1 hari sebelum si Mang Ucup mengeksekusi tugasnya, melaksanakan tugasnya dari Pak Kiai, si Mang Ucup ini pagi-pagi langsung nemuin Pak Kiai ke rumah. Kebetulan Erwin, Tata dan Rio lagi di luar di gazebo. Setelah selesai bantu-bantu di rumahnya Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya Cop, ada apa? Gini Pak Kiai, saya tuh udah kemana-mana nyari orang buat bantuin Ucup nanti pindahin tuh makamnya si Ijah. Tapi nggak ada yang mau bantuin Pak Kiai, pada takut. Gimana tuh? Emang kamu gak bisa apa sendiri Cup? Aduh Pak Kiai, gali kuburan sendiri mah Ucup juga nggak sanggup atuh. Minta bantuan aja siapa kek? Anak-anak santri nggak ada? Nggak ada Pak Kiai, anak-anak santri juga pada gak berani. Aduh, gimana ya? Oh iya, kamu panggilin dah tuh si Erwin, si Tata sama si Rio. Ya Pak Kiai, kata si Ucup. Langsung si Mang Ucup keluar kan. Jang, dipanggil Pak Kiai tuh. Ada apa Bang? Gak tau lah, masuk aja gitu kan. Langsung nyangas masuk tuh bareng sama si Mang Ucup. Nah, Erwin, Tata sama Rio, besok tolong bantu si Mang Ucup ya. Waduh, bantu apa Pak Kiai? Bantu si Mang Ucup pindahin makamnya si Ijah. Hah? Pindahin makam Pak Kiai? Iya, bantu si Ucup pindahin makamnya si Ijah. Nah, lalu apa yang akan terjadi? Yang akan menimpa Erwin, Tata dan Rio ketika mereka membantu memindahkan kuburannya almarhum Ijah bersama Mang Ucup? Kita saksikan di video selanjutnya.